Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adileksana dari kelas D3 ITB dan NRP 3122546. Di sini, saya akan menjelaskan mengenal karya tulis ilmiah dan lebih khususnya terkait tata cara kita dalam menentukan judul di karya tulis ilmiah. Penjelasan kali ini dalam rangka tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 cara memilih topik penelitian yang baik. Nah, yang pertama yaitu sesuaikan dengan bidang. Jadi, kita itu harus memilih topik penelitian yang memang sesuai dengan bidang kita. Mengapa demikian? Karena jika kita memilih sesuai bidang, maka nantinya akan jauh lebih mudah. Jadi, jangan sampai untuk bidang yang dipilih belum kita pahami sepenuhnya. Karena hal ini akan dapat berpengaruh nantinya saat kita mengerjakan penelitian tersebut. Sebuah penelitian sudah pasti dilakukan harus dengan cermat, tidak asal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, yang kedua adalah pastikan tujuannya. Jadi, penelitian itu harus memiliki tujuan yang pasti, karena penelitian yang tidak memiliki tujuan akan sangat percuma. Sebisa mungkin kita memilih penelitian yang memang memiliki tujuan yang jelas. Lalu langkah yang ketiga yaitu cari referensi sebanyak mungkin. Jika ingin melakukan penelitian, kita harus mengusahakan selalu mencari tahu terlebih dahulu mengenai topik yang akan kita pilih. Karena jika topik yang dipilih tersebut tidak memiliki banyak referensi, maka dapat dipastikan penelitian kita akan terhambat karena susahnya mencari referensi tersebut. Jadi, jangan sampai tidak memikirkan hal yang satu ini. Kemudian yang keempat yaitu diskusi dengan pembimbing. Nah, cara memilih topik penelitian yang baik bisa melalui diskusi secara ringan dengan dosen pembimbing. Pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh dosen pembimbing tentu sangatlah banyak. Maka dari itu, untuk berbagai macam informasi bisa kita dapatkan. Kemudian yang kelima, yaitu cari topik yang menarik. Nah, semakin menarik topik tersebut, maka orang lain akan banyak yang mencarinya. Saat ini tentu sudah banyak sekali topik yang menarik bisa kita pilih. Mulai dari sektor lingkungan, teknologi, sosial, dan yang lainnya. Kita harus coba untuk mencari tren yang sedang berkembang saat ini. Dengan begitu, kita bisa menemukan topik penelitian yang terbaik. Jadi kita bisa mencari topik yang menarik ini bisa dari sosial media ataupun berita-berita yang sedang viral saat ini. Kemudian, cara yang keenam yaitu mengobrol dengan mahasiswa lain. Nah, dengan mengobrol dengan mahasiswa lain, akan lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kita juga bisa menanyakan perihal topik yang akan kita pilih untuk penelitian tersebut. Selain itu, dengan mengobrol, bisa saja kita mendapatkan inspirasi untuk topik pada penelitian kita. Jadi, kita harus sering-sering bersosialisasi dengan teman kita atau mahasiswa lain agar kita mendapatkan inspirasi yang bisa kita gunakan dalam menentukan topik dari karya tulis ilmiah kita. Kemudian dapat dijangkau. Apa yang dimaksud dengan dapat dijangkau? Jadi, untuk tempat penelitian, usahakan dapat dijangkau. Kemudian, kemudahan akses dalam melakukan penelitian merupakan modal utama. Setidaknya dengan akses yang lebih baik akan membantu dalam proses penelitian. Lebih baik untuk dapat memilih penelitian yang memiliki akses yang mudah. Jadi karena dengan kemudahan akses, pastinya kita dalam melakukan penelitian tersebut akan mudah karena tidak ada hambatan yang ada dari akses tersebut. Kemudian yang ke-8, melakukan pengembangan penelitian.
Jadi penelitian memang merupakan hal yang baru yang harus kita lakukan. Namun, dalam penelitian tersebut juga bisa melalui pengembangan. Kita hanya perlu melakukan explore untuk mendapatkan banyak referensi pengembangan penelitian. Jadi, tidak harus melakukan penelitian yang benar-benar baru. Artinya, kita bisa melakukan pengembangan dari penelitian yang sudah ada. Mungkin jika penelitian yang sudah ada itu ada yang kurang, kita bisa menambahkan sehingga menjadi suatu pengembangan dari penelitian yang sudah ada tersebut. Kemudian, yang kesembilan, pilih yang memiliki banyak manfaat. Nah, penelitian memang ditujukan agar dapat memiliki manfaat. Jika tidak memiliki manfaat secara luas, maka akan percuma saja. Jadi, kita harus memilih topik yang kita yakin bahwa itu benar-benar bermanfaat. Kita bisa melakukan survei kepada masyarakat, apakah topik yang akan kita pilih itu memang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun tidak. Jika tidak dibutuhkan, maka sebaiknya tidak perlu diambil, melainkan kita memilih topik yang lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ke-10 adalah landasan topik. Nah, sebaiknya untuk topik yang kita pilih memiliki landasan yang kuat. Semua data yang berkaitan dengan topik harus dimiliki secara lengkap. Jika landasan topik tersebut kuat, dapat dipastikan kita akan didukung secara penuh oleh pembimbing. Jadi, landasan itu sangatlah penting karena tentu dalam pengujian penelitian kita nanti akan ditanyakan mengenai landasan tersebut, data-data yang ada, dan landasan-landasan yang lain. Jika hal tersebut kurang, pastinya karya tulis ilmiah kita itu tidak bisa diterima karena kurangnya kurangnya data yang mendukung dari penelitian kita. Nah, selain itu, dari referensi yang lain, terdapat cara-cara lain atau cara-cara tambahan dalam menentukan topik dari karya tulis ilmiah kita. Nah, yang pertama itu ada niat dan motivasi yang kuat. Jadi, kita pastikan terlebih dahulu bahwa niat kita itu seperti apa dalam melakukan penelitian tersebut, karena dalam menentukan topik harus sesuai dengan niat kita dan motivasi kita ataupun keinginan kita, agar dalam proses penelitian nanti akan lebih baik karena memang benar-benar sesuai dengan niat kita. Kemudian kenali minat dan bakat. Jadi seperti yang tadi, usahakan topik penelitian kita itu sesuai dengan minat dan bakat kita agar prosesnya akan lebih mudah. Kemudian membaca referensi skripsi kakak tingkat. Nah, ini cukup penting karena dengan membaca referensi kita jadi lebih tahu ataupun lebih banyak inspirasi yang bisa kita gunakan dalam menentukan topik penelitian kita. Kemudian membaca jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Misal kita sudah menentukan skop kita ingin di bidang apa, maka kita bisa mencari jurnal-jurnal penelitian yang sesuai bidang tersebut. Maka dengan itu kita akan mendapatkan inspirasi terkait judul ataupun topik yang akan kita pilih nanti. Kemudian berkonsultasi dengan kakak tingkat yang memiliki bidang seliniah. Nah, tujuannya ini kita bisa bertanya mengenai detail kepada kakak tingkat kita. Jadi terkait gambaran topik yang bisa kita pilih nanti akan lebih jelas lagi. Kemudian konsisten, perlahan namun pasti. Jadi dalam membuat karya tulis ilmiah itu kuncinya adalah konsisten. Tidak harus prosesnya cepat, melainkan perlahan namun konsisten dan kita sesuaikan dengan deadline. Jadi dengan kita konsisten maka akan berhasil tentunya penelitian kita. Kemudian membuat daftar deadline, target yang akan kita capai. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita buat daftar deadline target agar proses pengembangan kita itu bisa teratur dan bisa sesuai dengan memang deadline yang ada. Kemudian bergabung dengan proyek penelitian dosen. Nah, ini salah satu cara kita dalam menentukan topik karya ilmiah kita adalah dengan bergabung dengan proyek penelitian dosen. Karena biasanya dosen itu memiliki penelitian dan itu membutuhkan bantuan dari mahasiswa. Nah,
Tentunya itu akan sangat saling menguntungkan bagi kita karena bagi mahasiswa kita bisa mendapatkan judul dari dosen yang mana biasanya judul dari dosen itu akan mudah di approval dan tentunya itu akan sangat membantu bagi kita. Baik, untuk kesimpulan dari penjelasan saya kali ini yaitu penentuan topik karya tulis ilmiah sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dosen. Nah, kita juga harus membaca berbagai penelitian terkait. Selain itu, kita harus membuat jadwal target dengan baik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya kali ini. Saya Bayati Laksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.